Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas KBI 3E yang beranggotakan Binti Furun Ain Asafa, Dian Irianti, dan Nunu Fatimah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Aliran Filsafat Pendidikan atau Perennialisme. Ada pengertian perennialisme. Aliran perennialisme merupakan salah satu aliran filsafat yang mengacu pada filsafat yang berpegang pada nilai-nilai kultur masa lampau. Latar belakang aliran perennialisme. Perennialisme lahir dari reaksi terhadap aliran pendidikan progresif. Perennialis menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru, karena perubahan tersebut dianggap sebagai krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Aliran perennialisme berakibat pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Tokoh aliran perennialisme yang pertama ada Aristoteles. Pendiri aliran ini adalah Aristoteles yang kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas pada abad ke-13. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk pencapainya, maka aspek jasmani, emosi, dan intelek harus dikembangkan secara seimbang. Yang kedua ada Plato. Menurutnya, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Pendidikan harusnya berorientasi pada 3 potensi tersebut dan juga kepada masyarakat. Yang ketiga ada Thomas Aquinas, di mana ia berpendapat tujuan pendidikan adalah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu menjadi aktualis, aktif, dan nyata. Berikut ada ciri-ciri aliran perennialisme. Perennialisme mengambil jalan regresif, yaitu kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Perennialisme beranggapan bahwa yang pertama, realita itu mengandung tujuan. Yang kedua, belajar adalah latihan dan disiplin mental. Yang ketiga, kenyataan tertinggi itu berada di balik alam penuh kedamaian dan transcendental. Berikut pandangan perennialisme tentang ontologi, epistemologi, dan aksologi pada aliran perennialisme. Yang pertama, pandangan ontologi perennialisme. Ontologi perennialisme terdiri dari pengertian-pengertian seperti benda individual, ensasi, aksiden, dan substansi. Secara ontologis, perennialisme membedakan suatu realita dalam aspek-aspek perwujudannya. Yang kedua, ada pandangan epistemologi perennialisme. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat diketahui dan nyata. Sedangkan hal yang dapat diketahui dan nyata itu adalah apa yang terlindung dengan kepercayaan. Jadi, jika seseorang mempercayai adanya sesuatu hal, maka hal itu adalah sesuatu yang nyata dan dapat diketahui. Yang ketiga ada pandangan aksiologi perennialisme. Perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yakni menerima universal yang abadi. Khusus dalam tingkah laku manusia,
Manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Di samping kecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik, selanjutnya ada kelebihan dari aliran perennialisme. Perennialisme mengangkat kembali nilai pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Lalu ada kurikulum menekankan perkembangan intelektual siswa dalam seni dan sains. Kemudian permulaan pendidikan anak dimulai dengan membentuk kebiasaan membaca, menulis, menghitung adalah landasan dasar. Lalu perennialisme memandang pendidikan adalah proses mengembalikan manusia pada kebudayaan ideal, yaitu nilai pandangan hidup pada zaman kuno. Lalu siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan mengembangkan bakatnya. Siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari sejak awal pembelajaran, karena dinilai akan lebih mudah diingat. Lalu membentuk output berupa keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kelemahan aliran perennialisme, yaitu pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Perennialisme kurang menerima perubahan karena dinilai akan menimbulkan kekacauan, ketidakteraturan, dan tidak kepastian. Fokus perennialisme pada kurikulum adalah disiplin pengetahuan abadi dan kurang memperlihatkan minat siswa. Dalam pendidikan perennialisme, siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki self-disiplin dan tidak mau berkorban demi kepentingan umum. Pandangan aliran perennialisme terhadap pendidikan, yaitu pandangan perennialisme terhadap pendidikan, bahwa pendidikan harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur, norma, dan agama. Dapat juga dikatakan bahwa proses belajar mengajar harus dikembalikan pada nilai-nilai luhur, norma-norma, dan agama pada masa lalu. Lalu, pendidikan harus melahirkan orang-orang yang mematuhi norma dan wujud di jalan kebenaran. Dengan tidak menaati norma berarti membawa kepada kematian. Selanjutnya, pendidikan juga harus menitik beratkan pada nilai agung dalam hal terpusat pada guru. Pendidikan harus dipusatkan pada guru karena guru memiliki kemampuan serta norma-norma dan nilai yang luhur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Materi selengkapnya kalian bisa lihat di makalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.